Bab 451. Apakah ini berarti bertemu dalam hidup atau mati? Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Qin Haodong dengan santai mendengarkan Jia Xihan bermain dengan tekun. Dari waktu ke waktu, jarinya mengetuk-ngetukkan ketukan di atas meja. Begitu lagu itu berakhir, terdengar suara rem melengking di luar pintu. Kemudian, lebih dari selusin orang bergegas masuk ke kedai teh. Dari 3 orang yang berjalan di paling depan, 1 orang bertubuh pendek dan kurus, dengan kepala botak yang rapi. Hidungnya merah, dan wajahnya dengan dagu dan sudut mulutnya menonjol ke depan. Kebetulan 2 orang di sebelahnya tinggi dan gemuk, dengan tinggi 1,9 meter dan berat lebih dari 100 kilogram. Itu adalah beruang 1 dan beruang 2. Melihat ketiga orang itu, para pengunjung yang masih berada di dalam toko terdiam. Pria kurus itu adalah Hou Qingzu, pemilik Heming Tea House, sementara 2 lainnya adalah Xiong Tiejun, bos Shanghai Biker Gang, dan Yang Jinlong, presiden Sangyong Society. Lebih dari selusin orang mengikuti ketiga pria itu. Mereka semua bertelanjang dada dan terang-terangan memperlihatkan berbagai macam tato di tubuh mereka. Mereka membawa parang di tangan mereka, tampak garang dan mengancam. Sementara yang lain takut pada mereka, Qin Haodong hampir tertawa ketika melihat ketiga pria itu. Kombinasi kepala botak, beruang 1, dan beruang 2 benar-benar aneh. Setelah masuk melalui pintu, Hou Qingzu terkejut melihat Su Dongmei berlutut di tanah. Wanita itu biasanya sangat galak sehingga bahkan dia sedikit takut padanya. Tanpa diduga, dia berlutut tak bergerak di tanah hari itu. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Apa yang terjadi sayang? Sayang, kamu kembali. Su Dongmei tidak lagi peduli dengan Qin Haodong. Dia berdiri dan menerkam. Namun, dia begitu berat sehingga dia hampir melemparkan Hou Qingzu yang kurus dan lemah ke tanah. Huang Cailun juga bangkit dari tanah. Tulang di tangan kirinya retak berkeping-keping. Sakitnya luar biasa hingga air matanya mengalir, tetapi dia tidak berani pergi ke rumah sakit. Setelah melihat Yang Jinlong, rasanya seperti melihat penyelamatnya. Huang Cailun segera menghampiri dan berkata, "Paman Yang, si wajah putih kecil itu yang menyakitiku, kamu harus membantuku memotongnya, aku akan pergi ke rumah sakit sekarang." Dengan itu, dia berlari keluar dari kedai teh tanpa menoleh ke belakang, ditemani beberapa pengawal. Keluarga mereka sangat mengenal Yang Jinlong. Mereka memahami taktik kejam dari bos Sangyong Society. Jadi, menurut pendapatnya, Qin Haodong pasti akan mati. Qin Haodong tidak peduli dengan orang tidak penting seperti dia yang melarikan diri. Pada saat itu, Hou Qingzu berkata kepada Su Dongmei, "Sayang, apa yang sebenarnya terjadi?" Su Dongmei menoleh ke belakang dan menunjuk ke arah Qin Haodong dan Jia Xihan, lalu berkata, "Sayang, jalan kecil itu yang tidak hanya menamparkan Tuan Huang, tetapi juga merayu seorang pria liar, dia menghancurkan kedai teh kita dan memukulku, membuatku terlihat seperti ini, dia bahkan memaksaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada jalan kecil itu." Pada saat itu, dia merasa sangat terhina hingga mulai menangis. Dia sudah terbiasa mendominasi selama bertahun-tahun, tidak heran dia menangis. Kapan dia pernah menderita keluhan seperti itu? Hou Qingzu baru saja menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membuat masalah di kedai tehnya, memintanya untuk pergi ke sana bersama orang-orang secepatnya. Jadi, dia bergegas kembali ke kedai teh bersama Yang Jinlong dan Xiong Tiejun. Setelah mendengarkan Su Dongmei, Hou Qingzu menatap Jia Xihan dengan kejam. "Wanita jalang, apa kau tidak tahu akibat dari melakukan ini?" Selama 3 bulan terakhir, dia tidak tahu berapa banyak air liur yang menetes diam-diam saat memperhatikannya. Namun, dia menderita karena harimau betina Su Dongmei mengawasinya dengan ketat, oleh karena itu, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bergerak. Namun, saat itu, Jia Xihan telah mencari seseorang untuk memukul istrinya seperti itu, dan bahkan menghancurkan kedai tehnya sendiri. Balas dendam harus dilakukan, jika tidak, kedai teh itu tidak akan bisa menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh Shanghai. Yang Jinlong melangkah maju 2 langkah, menepukkan tangannya di meja di sebelahnya, dan berteriak, "Aku tidak peduli siapa kamu, memukul saudara-saudariku seperti ini di tanahku sama saja dengan mencari kematian, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini." Qin Haodong tidak takut saat dia mencibir dan berkata, "Perampok itu sebenarnya mencoba bersikap masuk akal. Biarkan aku memberitahumu, serahkan kontrak Xihan dengan cepat, atau kedai tehmu akan dihancurkan hari ini." Benar-benar lelucon. Meskipun Hou Qingzu terlihat sangat lucu, auranya saat itu sangat kuat. "Kedai teh Heming kami adalah kedai berusia seabad, yang telah diwariskan dari dinasti Qing hingga sekarang, kedai itu tidak pernah rusak, beraninya kau mengatakan bahwa kau akan menghancurkan kedai tehku. Aku benar-benar malu dengan leluhurmu. Kau membuat toko berusia ratusan tahun terlihat seperti ini," kata Qin Haodong dingin, "Xihan telah menghasilkan begitu banyak uang untuk kedai tehmu. Alih-alih memberinya perlakuan yang pantas, kau malah menindasnya melalui kontrak palsu.
Serahkan kontraknya sekarang dan minta maaf, kalau tidak, toko Anda yang sudah berusia seabad ini akan tutup. Saudara Ho, jangan bicara omong kosong dengan mereka, singkirkan saja bocah cantik itu. Orang yang berbicara adalah Xiong Tiejun dari geng motor, yang selalu bersikap kasar. Dengan lambaian tangannya, anak buahnya segera menyerbu ke arah Qin Haodong sambil membawa parang. Zhu Dongmei berteriak dengan kejam, potong urat tangan dan kakinya, aku ingin mempermainkannya sampai mati nanti. Saat itu juga, dia dibutakan oleh kebencian. Wajahnya yang besar dan bengkok bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Namun, begitu dia selesai berteriak, sebuah bayangan melesat dan menghantamnya. Dia berguling-guling seperti bakso di lantai lagi. Meskipun masing-masing penjahat itu memegang parang di tangan mereka, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Qin Haodong? Sebelum Hou Qingzu dan yang lainnya bisa bereaksi, kesemua selusin orang itu telah terkapar ke tanah, disertai suara-suara lolongan yang mulai terdengar. Yang Jinlong tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Kekuatan Qin Haodong jauh melampaui ekspektasinya. Setelah bertahun-tahun di dunia bawah, dia belum pernah melihat orang dengan keterampilan sebaik itu. Xiong Tiejun maju dan berkata dengan nada tegas, wah, aku tahu kau punya beberapa keterampilan, tapi memangnya kenapa, kau bisa mengalahkan 10 orang, tapi bisakah kau mengalahkan 100 orang? Kami geng motor punya ratusan saudara, jika aku memanggil mereka ke sini, mereka masih bisa membacokmu sampai mati. Yang Jinlong juga berkata, benar sekali, saudara-saudara kita di Sangyong Society bukanlah penganut paham vegetarian. Saya menyarankan Anda untuk tunduk kepada saudara saya dan mengakui kesalahan Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat bertahan hidup di Shanghai. Qin Haodong terkekeh dan berkata, saya belum pernah melihat orang sekuat ini setelah kalah dalam pertarungan, saya suka menyelesaikan masalah sekaligus, karena kalian tidak mau menyerah, panggil saja semua orang ke sini. Nak, kau sendiri yang mengatakannya, tunggu di sini, jangan berani-berani lari. Yang Jinlong segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Rumah Teh Heming, suruh semua orang ke sini untuk membunuh seseorang untukku. Xiong Tiejun pun tidak tinggal diam saat memanggil anak buahnya. Qin Haodong tersenyum dan mengeluarkan ponselnya, karena kalian berdua sudah menelepon orang, aku akan menelepon beberapa orang juga, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pada saat itulah para penonton tiba-tiba menyadari mengapa pemuda itu begitu tangguh. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan di Shanghai. Tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus hari itu. Hou Qingzu berseru, silakan saja menelepon, kalau berani, silakan telepon, saya tidak percaya ada orang di Shanghai yang bisa menahan geng motor dan komunitas Sangyong. Qin Haodong tersenyum dan mengabaikannya, lalu langsung menelepon Ma Wenzhuo. Dia punya dua tujuan. Yang pertama adalah dia ingin membantu Jia Xihan menyelesaikan masalahnya sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja nanti, tetapi orang-orang itu pasti akan pergi dan mencoba mencari masalah untuknya lagi. Alasan lainnya adalah Ma Wenzhuo dan yang lainnya telah berada di Shanghai selama hampir 2 bulan. Qin Haodong ingin melihat bagaimana saudaranya menjalankan Daddy Company. Dong, kenapa kamu meneleponku hari ini? Apa kamu merindukanku? Kalau kamu merindukanku, datanglah dan lihatlah. Begitu telepon tersambung, Ma Wenzhuo mulai berbicara tanpa henti di ujung sana. Qin Haodong memotong pembicaraannya dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku sudah tiba di Shanghai, sekarang aku terjebak di sini, di kedai Teh Heming, dengan orang-orang yang mengarahkan pisau ke arahku. Apakah kamu bercanda? Ma Wenzhuo sedikit skeptis. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, kata Qin Haodong, kedai Teh Heming, cepatlah datang. Mereka ingin bersaing denganku untuk melihat kekuatan siapa yang lebih kuat. Sial, masih ada orang di Shanghai yang berani bicara seperti itu pada saudaraku, Heming Tea House. Kan, tunggu di sana, aku akan membawa seseorang ke sana sekarang. Setelah Ma Wenzhuo selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Apa, kamu sudah selesai meneleponnya? Hou Qingzu menatap Qin Haodong dengan wajah sinis. Menurutnya, wajah putih kecil itu menggertak. Dia jelas memiliki aksen asing, tetapi dia masih menelepon seseorang di Shanghai. Meskipun keterampilannya bagus, ia tetap harus berbaring di tanah dan berpura-pura menjadi cucu ketika sejumlah besar orang datang kemudian. Di Shanghai, tidak ada yang bisa menantang geng motor dan komunitas Sangyong. Tepat pada saat itu, terdengar deru motor di luar pintu. Serangkaian motor tiba di pintu masuk Heming Tea House satu demi satu. Orang-orang melompat dari motor mereka sambil membawa parang dan pipa baja. Mereka adalah orang-orang dari geng motor. Mereka menyerbu ke rumah Teh Heming seperti segerombolan lebah. Segera setelah itu, serangkaian mobil jeep datang satu demi satu. Hampir 100 preman berambut warna-warni melompat dari kendaraan. Mereka adalah orang-orang dari Sangyong Society milik Yang Jinlong.
Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh kedai teh Heming dikepung oleh hampir 200 gangster, semuanya dengan senjata mematikan di tangan mereka dan ekspresi yang garang. Semua penonton lari ketakutan. Xiong Tiejun tiba di depan Qin Haodong dan berkata dengan bangga, "Wah, apa kau lihat, mereka semua adalah saudaraku, apa kau takut sekarang? Karena kamu manusia, aku akan melupakan masa lalu asalkan kamu menyerahkan wanita kecil itu dan berlutut untuk meminta maaf kepada saudaraku. Kalau tidak, aku akan memerintahkan masing-masing saudara ini untuk memotongmu sekali dan mencincangmu menjadi beberapa bagian." Qin Haodong melirik para gangster di sekitarnya, lalu menoleh ke Jia Xihan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut?" Jia Xihan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, jika kamu mati, aku akan menguburmu." Jarang sekali gadis kecil itu bersikap begitu tenang pada saat itu. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Apa sebutanmu untuk ini? Apakah ini janji untuk bertemu dalam hidup atau mati?" "Ini, aku hanya berterima kasih padamu, jangan terlalu dipikirkan." Jia Xihan jelas belum pernah mengatakan lelucon seperti itu kepada siapapun sebelumnya. Pipinya memerah, terlihat sangat menarik. Qin Haodong tersenyum. Gadis kecil itu begitu polos sehingga dia bahkan tidak bisa bercanda. Tidak heran dia ditipu untuk menandatangani kontrak 3 tahun oleh Zhu Dongmei. Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang mati, orang-orang kita akan segera tiba." Hou Qingzu berkata sambil mencibir, "Orang-orangmu belum bergerak, aku khawatir mereka sudah lama takut ketika mendengar tentang geng motor dan komunitas Sangyong." Begitu dia berbicara, sebuah mobil van melaju kencang dari kejauhan. Bagaikan angin yang disertai bunyi rem yang melengking, mobil itu berhenti di depan rumah teh Heming. "Apakah benar-benar ada yang datang?" Hou Qingzu sedikit mengernyit. Di tempat seperti Shanghai, apakah benar-benar ada orang yang tidak takut pada geng motor dan komunitas Sangyong? Namun, ketika dia melihat hanya ada satu mobil van, alisnya kembali mengendur. Meskipun mobil van itu penuh dengan orang, itu tidak dapat dibandingkan dengan ratusan orang dari geng motor dan Sangyong Society. Wajah Yang Jinlong juga menunjukkan sedikit rasa jijik. "Karena seseorang telah datang, maka mari kita tunjukkan padanya kekuatan klub Sangyong kita." Xiong Tiejun juga berteriak dengan arogan, "Dia masih berani datang setelah tahu bahwa geng motor kita ada di sini, aku ingin melihat siapa yang punya keberanian seperti itu." Bab 452 Bos dari Bos. Pintu mobil van itu terbuka. Seorang pria melompat keluar, lalu tidak ada gerakan lagi. Melihat itu, Hou Qingzu tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu bahagia hingga hampir menangis. Seseorang dengan aura yang begitu kuat, tetapi hanya satu orang yang datang. Mungkinkah itu seorang pengantar barang? Lucu. Lucu banget. Namun, setelah tertawa beberapa saat, dia menyadari bahwa dialah satu-satunya yang tertawa. Bukan hanya Yang Jinlong dan Xiong Tiejun yang tidak tertawa, tetapi juga tidak ada satupun anak buah mereka yang tertawa, karena mereka memandang pria itu dengan gugup. Tepat saat ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, 10 van lainnya melaju mendekat. Van-van itu tidak kosong, setelah pintu terbuka, sosok-sosok tinggi dan tegap melompat turun satu demi satu. Semua orang yang keluar dari mobil van itu mengenakan gaya pakaian yang sama. Mereka mengenakan kaos oblong hitam dengan 2 kata besar tercetak di bagian dada. Kata-kata itu adalah, "Daddy Security." Setelah keluar dari mobil, orang-orang itu segera berdiri dalam 2 baris. Meskipun tulisan, "Daddy Company," di dada mereka tampak lucu, mereka memancarkan semangat kekuatan darah besi dari tubuh mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Di mana anak laki-laki tampan itu menemukannya? Hou Qingzu sudah merasakan kekuatan orang-orang itu, saat dia menoleh ke arah Yang Jinlong dan Xiong Tiejun. Bagaimanapun, kedua orang itu adalah kekuatannya. Namun, barulah ia menyadari wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di belakang mereka, bahkan ratusan orang dari geng motor dan komunitas Sangyong menunjukkan rasa takut saat mereka mundur satu demi satu. 2 dari mereka bahkan tidak dapat memegang pisau mereka saat mereka jatuh ke tanah dengan suara keras. Apa yang terjadi di sana? Apa yang membuat geng motor dan komunitas Sangyong begitu takut? Sebelum Hou Qingzu dan Zhu Dongmei dapat mengetahui apa yang terjadi, Ma Wenzhuo bergegas ke rumah teh Heming bersama 100 elit dari perusahaan keamanan Daddy. Melihat situasi itu, geng motor dan komunitas Sangyong tidak berani menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka secara otomatis membuka jalan dan mempersilakan orang-orang dari perusahaan keamanan Daddy masuk. Mereka langsung menuju Qin Haodong dan yang lainnya. "Bos, Anda di sini." Setelah melihat Ma Wenzhuo, Yang Jinlong dan Xiong Tiejun langsung menyambut mereka dengan wajah penuh sanjungan, postur mereka sangat rendah hingga hampir masuk ke selangkangan celana mereka. Hou Qingzu dan Zhu Dongmei benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mereka jelas tahu tentang posisi kedua pria itu di dunia bawah. Siapa lagi yang bisa membuat mereka menundukkan kepala mereka yang sombong? Ma Wenzhuo tidak memperhatikan Xiong Tiejun dan Yang Jinlong. Dia segera tiba di depan Qin Haodong dan berkata, "Bos, apa yang sebenarnya terjadi?" Secara pribadi, dia dan Qin Haodong adalah saudara. Dia selalu memanggilnya Dongzi. Namun di depan staf perusahaan, dia masih memanggilnya bos. Tanpa menjawab pertanyaannya, Qin Haodong menepuk bahu Ma Wenzhuo dan berkata, "Sepertinya kamu baik-baik saja." Ma Wenzhuo berkata dengan bangga, "Tentu saja, tidakkah kau lihat dengan siapa aku bersaudara?" Qin Haodong melirik Xiong Tiejun dan Yang Jinlong yang tersenyum di dekatnya, lalu berkata kepada Ma Wenzhuo, "Mereka memanggilmu bos." "Ya, sekarang akulah kakak pertama mereka." Ma Wenzhuo menoleh ke belakang dan berkata kepada kedua orang itu, "Ini bosku, datang dan sapa dia." Xiong Tiejun dan Yang Jinlong, yang telah lama kehilangan kesombongan mereka, segera membungkuk dan berkata, "Halo, bos." Mendengar ucapan itu, Hou Qingzu dan Zhu Dongmei sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Siapakah Xiong Tiejun dan Yang Jinlong? Sejak kapan mereka menjadi adik laki-laki orang lain? Yang terpenting adalah bahwa pemuda yang baru saja disakitinya adalah bos dari bos mereka. Tampaknya akan ada masalah besar hari itu. Qin Haodong berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan kamu menjadi bos mereka?" Ma Wenzhuo berkata dengan bangga, "Setelah saya membawa orang-orang ke Shanghai, saya berpikir tentang cara cepat membuat perusahaan keamanan Dedi kita terkenal. Lalu saya mendapat ide, selama geng-geng Shanghai bersih dan berperilaku baik, semua orang akan tahu tentang perusahaan kita. Jadi, saya mengajak orang-orang untuk menyapu bersih geng-geng Shanghai satu persatu, bukan hanya geng motor dan komunitas Sangyong, tetapi juga banyak yang lain. Sekarang, mereka semua mengakui saya sebagai bosnya." Baru pada saat itulah Qin Haodong mengerti mengapa para anggota geng motor dan komunitas Sangyong sangat takut ketika mereka melihat orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi. Ternyata itu adalah pengaruh mereka. Namun setelah dipikir-pikir, itu hal yang wajar. Orang-orang dari perusahaan keamanan ayah semuanya adalah seniman bela diri di alam warna jernih. Setengah dari mereka bahkan telah mencapai alam kekuatan tersembunyi. Oleh karena itu, mengurus para gangster itu semudah makan dan minum air. Harus dikatakan bahwa, meskipun metode itu sederhana dan kasar, itu sangat efektif. Mereka tidak hanya dengan cepat mendapatkan pijakan di Shanghai, tetapi Dedi Security Company juga dengan cepat memantapkan posisinya. Yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa setelah lebih dari sebulan penindasan yang parah, Ma Wenzhuo telah sepenuhnya menaklukkan dunia bawah Shanghai. Para bos dari berbagai geng secara pribadi memanggilnya Ma, Raja Neraka. Wajah mereka akan berubah warna ketika mereka berbicara tentangnya. Itulah juga alasan mengapa Yang Jinlong dan Xiong Tiejun begitu takut. Ma Wenzhuo berkata, "Bos, apa yang terjadi hari ini? Apakah anak-anak ini memprovokasi Anda?" "Perkenalkan seseorang, ini temanku Jia Xihan." Qin Haodong berkata sambil menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Sial, mereka berani memukul saudaraku, mereka tidak ingin hidup lagi." Ma Wenzhuo berkata dengan nada memarahi. Kemudian, dia berbisik di telinga Qin Haodong, "Apakah kamu menyukai wanita itu? Apakah itu sebabnya kamu berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya?" Qin Haodong melotot padanya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, aku baru saja melihat seseorang diperlakukan tidak adil." Di satu sisi, alasan mengapa dia berdiri untuk membantu Jia Xihan adalah karena hatinya benar-benar tersentuh. Di sisi lain, dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang gadis itu dan ingin mengetahui rahasia apa yang dimiliki Jia Xihan. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan segel yang kuat itu. "Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu, aku tidak akan memberitahu Wu Suang dan yang lainnya." Ma Wenzhuo mencibir lalu berkata, "Karena kamu ada di Shanghai, kamu tidak perlu bertindak sendiri, aku akan mengurusnya untukmu." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan memarahi Yang Jinlong dan Xiong Tiejun dengan marah, "Kalian berdua telah menjadi begitu berani dan tak kenal takut sehingga berani memprovokasi saudaraku." Melihat Zhao Wenzhuo marah, kedua pria itu gemetar ketakutan. Sebulan yang lalu, mereka baru saja dipukuli seperti anjing olehnya. Mereka telah terbaring di rumah sakit selama setengah bulan dan baru saja keluar dari rumah sakit. Mereka tidak ingin dipukuli lagi. Itu masalah kecil yang harus dikalahkan. Seperti kata pepatah, orang dengan tinju yang lebih besar akan menjadi yang terkuat. Mereka sangat menyadari kengerian Raja Mayan. Dia bisa memusnahkan geng motor dan komunitas Sangyong hanya dengan mengangkat tangannya dan dapat menunjuk bos lain dalam hitungan menit. Usus mereka saat itu penuh penyesalan. Jika mereka tahu tentang hubungan antara pemuda itu dan Ma Wenzhuo, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan itu. Namun, karena hal itu sudah terjadi, mereka hanya bisa berusaha memperbaikinya semampunya. Jika tidak, kedua geng utama mereka mungkin akan punah.
Kedua lelaki itu berlutut sambil mengerang dan memohon dengan getir, "Bos, tolong ampuni kami tidak tahu dia bosmu. Kalau kami tahu, kami tidak akan melakukannya meskipun kami punya nyali 10.000." Xiong Tiejun berkata dengan gugup, "Bos, kami tahu kami telah bertindak salah, baik itu kompensasi atau permintaan maaf, kami akan melakukan apa saja." Para tamu yang menonton dari jauh tertawa terbahak-bahak. Kedua pemimpin geng itu masih tampak gagah beberapa saat sebelumnya, dan dalam sekejap mata, kedua geng besar itu telah berubah menjadi anak-anak yang patuh. Pada saat yang sama, para tamu juga dipenuhi rasa kagum dan penasaran terhadap Qin Haodong. Mereka tidak tahu dari mana pemuda itu berasal dan bagaimana ia bisa menjadi bos geng motor dan komunitas Sangyong. Di satu sisi, Hou Qingzu dan Zhu Dongmei pucat karena ketakutan saat melihat situasi tersebut. Alasan mengapa mereka berani mendominasi rumah Teh Heming adalah karena hubungan mereka dengan mereka. Saat ini, bahkan Yang Jinlong dan Xiong Tiejun telah berubah menjadi anak-anak. Mudah untuk membayangkan nasib mereka. Jia Xihan juga dipenuhi rasa ingin tahu tentang identitas Qin Haodong. Melihat sekeliling dengan takjub, Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka menyelesaikan semua masalah, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindasmu lagi." Jia Xihan merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Itulah pertama kalinya dia merasakan perasaan itu sejak dia meninggalkan sekte gurunya. Ma Wenzuo melanjutkan, "Memobilisasi sekelompok orang untuk menyerang bosku sama saja dengan mencari kematian, aku akan memberi kalian kesempatan, hukumlah diri kalian sendiri." Hati Yang Jinlong dan Yang Jinlong hancur, mengetahui bahwa mereka tidak bisa lolos dari apa yang terjadi hari itu. Meskipun Ma Wenzuo tampak tidak berbahaya, mereka cukup menyadari taktik kejam yang digunakannya. Tidak kurang dari 10 geng telah dibasmi olehnya selama kurun waktu itu. Yang Jinlong dan Xiong Tiejun saling berpandangan, lalu berlutut sekali lagi di depan Qin Haodong. "Bos besar, kami salah dan kami buta, tolong biarkan kami pergi kali ini." Setelah mengatakan itu, mereka mengangkat tangan mereka bersama-sama dan mulai menamparkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka memukul diri mereka sendiri, mereka tidak berani menunjukkan belas kasihan sama sekali. Setelah belasan kali menamparkan, pipi mereka bengkak dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Setelah sekian lama, dia melihat Qin Haodong mengangguk pelan. Baru kemudian Ma Wenzuo berkata dengan suara rendah, "Cukup." Dua kata sederhana itu bagaikan suara alam bagi Yang Jinlong dan Xing Tiejun. Jika mereka terus memukul diri mereka sendiri, mereka benar-benar takut otak mereka akan hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya merasa sangat lemah dan tidak dapat membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Ma Wenzuo menambahkan, "Mengapa kalian menyerang bosku bersama-sama? Apakah kalian sudah gila?" Yang Jinlong berkata, "Ini adalah kesalahpahaman, saya juga dibohongi, kalau tidak saya tidak akan berani memukul bos." Bagi para gangster itu, mereka selalu merugikan orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Saat ini, mereka hanya bisa menyalahkan Hou Qingzu. Ma Wenzuo berkata, "Siapa yang berbohong padamu, di mana orang itu?" Hou Qingzu dan istrinya yang bersembunyi di antara kerumunan, sudah lama ingin segera mundur dan melarikan diri. Namun, geng motor dan komunitas Sangyong mengepung mereka dengan sangat rapat sehingga mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka ingin. Pada saat itu, semua mata tertuju pada mereka. Mustahil bagi mereka untuk bersembunyi, jadi mereka tidak punya pilihan selain berjalan keluar dengan berani. Meskipun Zhu Dongmei biasanya seorang wanita jalang, saat ini dia gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Hou Qingzu. Tanpa diduga, Hou Qingzu menepis tangannya dan memaki, "Kebajingan yang telah membuatku banyak masalah, aku tidak akan memaafkanmu." Melihat situasi telah berubah, dia langsung menyalahkan Zhu Dongmei. Ma Wenzuo melihat ekspresi Zhu Dongmei berubah. Wanita itu bertubuh besar, dan dia tampak menyedihkan saat ini. Riasan di wajahnya bergaris-garis, dia tidak menyerupai manusia atau hantu. Jika dia berakting dalam film horor, dia tidak membutuhkan riasan apapun. Dia melangkah maju 2 langkah dan menepuk bahu Hou Qingzu. "Apakah ini istrimu?" Hou Qingzu buru-buru berkata dengan wajah penuh sanjungan, "Bos, ini istriku." "Seleramu terlalu kuat, apa kau tidak takut tertimpa reruntuhan saat tidur di malam hari?" Pertanyaan Ma Wenzuo begitu tajam sehingga bahkan Qin Haodong merasa sedikit bingung. Hou Qingzu awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak takut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti apa yang dimaksud bosnya. Sambil menuruti perkataannya, dia buru-buru berkata, "Bos, saya agak takut." Melihat pria itu begitu pengecut, Zhu Dongmei sangat marah hingga hampir gila. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak punya nyali seperti itu. "Kenapa kamu jadi seperti bakso kalau kamu takut, apa kamu sudah gila?" Ma Wenzuo bertanya, sambil mengangkat kakinya dan menendang perut Hou Qingzu. Dari tendangan itu, Hou Qingzu terlempar sejauh 6 hingga 7 meter. Bab 453 Pembongkaran.
Hou Qingzu adalah seorang perokok berat, jadi dia hampir kehabisan napas akibat tendangan itu. Ma Wenzuo menatapnya dengan dingin dan berkata, cepat dan bawa pantatmu kembali ke sini. Sebentar lagi bos. Hou Qingzu menahan rasa sakit saat dia berguling ke depan Ma Wenzuo. Kalian berdua, berlututlah. Perintah Ma Wenzuo membuat Hou Qingzu dan istrinya gemetar. Mereka langsung berlutut. Saat itu, bahkan Yang Jinlong dan Xiong Tiejun telah berlutut, jadi mereka tidak berani berpikir untuk menunjukkan muka. Ma Wenzuo melirik Yang Jinlong dan Xiong Tiejun dan berkata, kalian berdua datang ke sini dan ajari mereka bagaimana menjadi manusia. Karena akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil, Yang Jinlong buru-buru berkata, kenapa kalian berdua masih bertingkah bodoh? Cepat tampar diri kalian sendiri, dan minta maaf kepada bos. Meskipun dia biasanya memiliki hubungan baik dengan Hou Qingzu, saat itu dia tidak bisa mempertimbangkannya. Ditambah lagi, kedua orang itu telah membuat Hou Qingzu marah. Jika bukan karena mereka berdua yang membuat masalah, dia tidak akan mengalami nasib seperti itu. Terlebih lagi, dia sudah menamparkan dirinya sendiri. Apa hak mereka untuk tidak menamparkan diri mereka sendiri? Hou Qingzu menguatkan dirinya, mengangkat tangannya dan menamparkan mulutnya sendiri. Rasanya sangat sakit, jadi tamparan kedua terasa jauh lebih ringan. Zhu Dongmei adalah seorang wanita. Meskipun dia terlihat jelek, dia tetap peduli dengan penampilannya. Oleh karena itu, ketika dia menamparkan dirinya sendiri, dia menggunakan kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada Hou Qingzu. Melihat kejadian itu, Ma Wenzuo berkata dengan tidak puas, apa yang kalian berdua lakukan, apakah kalian memijat diri sendiri atau menghilangkan rasa gatal? Hou Qingzu dan istrinya dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, hal itu masih belum memuaskan Ma Wenzuo, saat ia menoleh ke arah Xiong Tiejun dan Yang Jinlong. Kalian berdua melakukannya, pukul mereka dengan keras, jika suatu saat aku tidak puas, aku akan memenggal tangan kalian. Dia menyuruh Yang Jinlong dan Xiong Tiejun menamparkan teman mereka sendiri. Itu untuk memberi penjelasan kepada Qin Haodong, tetapi juga untuk menghalangi hubungan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk berteman di masa depan. Saat ini, Yang Jinlong dan Xiong Tiejun tidak peduli. Ditambah lagi, mereka telah dibawa ke dalam masalah itu oleh Hou Qingzu, jadi mereka akhirnya bisa melepaskan amarah yang ada di dalam diri mereka. Mereka berulang kali menamparkan wajah mereka berdua. Memukul orang lain lebih memuaskan daripada memukul diri sendiri. Dengan sangat cepat, Hou Qingzu dan Zhu Dongmei mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka membengkak seperti kepala babi. Begitu saja, mereka berdua dipukul berulang kali. Suara tamparan menggema di telinga semua orang. Melihat penampilan menyedihkan mereka berdua, ekspresi Jia Xihan agak berubah. Dia berkata ke telinga Qin Haodong, bukankah sudah cukup? Mengapa kamu tidak meminta mereka untuk berhenti? Qin Haodong meliriknya. Gadis yang tidak berpengalaman itu sangat baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa jadinya jika kita yang berada di tangan mereka saat ini? Jia Xihan langsung terdiam. Dia bukan orang bodoh. Saat itu, Zhu Dongmei ingin mengebiri Qin Haodong dan kemudian mencari 100 orang untuk bergiliran bersamanya. Dengan karakternya, itu bukan lelucon. Jika Jia Xihan dan Qin Haodong jatuh ke tangan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lepas dari nasib itu. Qin Haodong berkata lagi, di masyarakat ini, kita tidak boleh bersikap lemah lembut terhadap orang jahat. Ada pepatah Buddha yang mengatakan bahwa membunuh orang jahat adalah perbuatan baik. Orang-orang seperti ini yang berhati hitam harus diberi pelajaran. Jia Xihan mengangguk. Aku mengerti. Begitu saja, Hou Qingzu dan istrinya ditampar lebih dari 100 kali. Mereka hampir pingsan karena semua tamparan itu. Baru kemudian Qin Haodong berkata dengan lemah, baiklah, mari kita tinggalkan saja di sini. Yang Jinlong dan Xiong Tiejun berhenti setelah mendengar perkataan Qin Haodong. Kemudian, mereka memarahi Hou Qingzu, bos memberimu belas kasihan dan membiarkan kalian berdua pergi, cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Terima kasih, bos. Pada saat itu, Hou Qingzu dan istrinya sudah sepenuhnya yakin. Setelah dipukuli seperti itu, mereka masih tidak berani menunjukkan sedikit pun kebencian. Ma Wenzuo menatap Qin Haodong. Bos, apakah ini baik-baik saja? Kita tinggalkan saja di sini. Qin Haodong berkata sambil menatap Hou Qingzu dan istrinya. Sekarang kalian bisa mengambil kontraknya, kan? Ya, ini dia. Meskipun Jia Xihan adalah sumber uang bagi kedai teh mereka, mereka sama sekali tidak berpikir untuk tidak mematuhi Qin Haodong. Hou Qingzu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kontrak, lalu langsung menyerahkannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong meminta Jia Xihan untuk memastikan bahwa kontrak itu benar sebelum menggosok tangannya. Kontrak itu langsung berubah menjadi bubuk. Jia Xihan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Selama kurun waktu itu, dia telah diliputi oleh kontrak tersebut, seperti ada belenggu di lehernya. Setelah itu, dia akhirnya bisa bebas.
Ho Qingzu berkata dengan nada menyanjung, "Bos, saya sudah memberikan kontraknya, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang?" "Tidak semudah itu," kata Qin Haodong. "Aku baru saja memberitahu istrimu bahwa jika aku terpancing lagi, aku akan merobohkan kedai tehmu. Sekarang, saatnya menepati janjiku." Tepat setelah dia berbicara, Ma Wenzhuo segera berkata kepada Yang Jinlong dan Xiong Tiejun, "Apakah kalian mendengarnya? Bosku telah berbicara, cepat dan suruh orang-orangmu menghancurkan kedai teh ini." Meskipun Ho Qingzu dan istrinya kebingungan karena tamparan itu, kata-kata itu tetap seperti sambaran petir. Mereka buru-buru berteriak, "Tidak boleh, rumah teh Heming sudah berusia 100 tahun, jangan hancurkan." Bahkan setelah ditampar lebih dari 100 kali, mereka masih tidak bisa tenang. Bahkan kedai teh harus dihancurkan. Itu membuat mereka gila. Mereka dengan cepat merangkak ke arah Qin Haodong dan memeluk kakinya, tetapi ditendang oleh Yang Jinlong. "Kalian semua buta, apakah keputusan bosku adalah sesuatu yang bisa kalian ubah?" Ma Wenzhuo menatapnya dan berkata, "Aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk menebus kesalahan kalian, cepat lakukan." Mendengar ada harapan, Yang Jinlong dan Xiong Tiejun langsung bersemangat, seolah bersemangat. Mereka pun segera setuju. Awalnya mereka khawatir geng motor dan komunitas Sangyong tidak akan punya pijakan lagi. Namun, tampaknya selama masalah itu diselesaikan dengan memuaskan bos, geng mereka akan terselamatkan. Ho Qingzu dan Zhu Dongmei tergeletak di tanah sambil meratap dan menangis. Jika uangnya habis, mereka bisa mendapatkannya kembali. Tidak peduli seberapa buruk wajah mereka karena ditampar, suatu hari nanti bengkaknya akan surut. Namun, jika kedai teh Heming dihancurkan, mereka akan benar-benar tamat. "Anak-anak, apakah kalian mendengarnya? Cepat lakukan." Keduanya memberi perintah kepada anak buah mereka masing-masing. Hampir 200 gangster dari geng motor dan komunitas Sangyong melambaikan senjata di tangan mereka. Mereka semua bergegas menuju kedai teh Heming bersama-sama. Asap mengepul di mana-mana saat tempat itu hancur. Qin Haodong dan Ma Wenzhuo keluar dari rumah teh Heming bersama yang lain. Mereka masuk ke dalam mobil van untuk menyaksikan pemandangan yang ramai dari kejauhan. Ho Qingzu dan Zhu Dongmei, yang tergeletak di tanah, juga diseret keluar dari kedai teh oleh orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi. Mereka dilempar ke depan mobil van. Untuk hal-hal seperti merusak properti, pemiliknya harus hadir. Yang Jinlong memerintahkan orang-orangnya untuk pergi ke lantai 2 untuk menyingkirkan plakat Heming Tea House. Kemudian, mereka memotongnya menjadi beberapa bagian dengan parang. Demi tampil di hadapan Ma Wenzhuo, Xiong Tiejun tentu saja tidak mau ketinggalan. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Saudara-saudara, cepatlah dan hancurkan kedai teh ini." Tugas itu mudah diselesaikan dengan banyak orang. Sekitar 200 orang berteriak keras, saat kekuatan tempur mereka meningkat. Sambil melambaikan parang dan pipa baja di tangan mereka, mereka menyerang kedai teh Heming bersama-sama. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi perusahaan keamanan Dedi, namun, mereka bersemangat penuh saat berhadapan dengan kedai teh. Kemampuan mereka untuk menghancurkan barang-barang sangat kuat. Dalam sekejap mata, meja dan bangku telah hancur. Bahkan berbagai hiasan dan peninggalan budaya yang tergantung di dalam kedai teh semuanya dipotong dan dihancurkan. Segera, semuanya menjadi tidak berharga. Bahkan para majikan yang memasak di dapur bagian belakang pun diusir. Mereka diusir dari rumah teh Heming setelah dipukuli. Para pejalan kaki tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka berhenti dan berkumpul di depan pintu masuk untuk menonton. Awalnya, mereka mengira toko berusia seabad itu akan direnovasi, tetapi kemudian ternyata tidak demikian. Jelas-jelas toko itu sedang dirobohkan. Melihat rumah teh Heming yang dulu makmur kini hancur, Ho Qingzu dan Zhu Dongmei tergeletak di tanah sambil meratap dan menangis sambil menghentakkan kaki dan memukul dada. Itu adalah toko berusia seabad yang diwariskan dalam keluarga. Toko itu telah diwariskan oleh leluhur mereka selama lebih dari 100 tahun, lalu hancur karena tindakan mereka. Saat mereka menangis, terdengar suara samar di belakang mereka. Toko yang sudah berdiri seabad ini memang patut dipuji, tapi sebagai seorang manajer, jika Anda tidak mematuhi aturan persaingan yang paling mendasar, itu artinya Anda bahkan tidak memiliki moralitas dasar untuk menjadi manusia. Tidak ada gunanya ada toko yang sudah berusia seabad seperti itu kalau malah digunakan untuk menindas karyawan dan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak adil. Ma Wenzhuo mengangguk dan berkata, "Benar sekali, memang seperti ini, toko yang sudah berusia seabad di tangan orang-orang seperti itu hanya akan mempermalukan namanya sendiri, lebih baik tamat saja." Mereka berdua tidak mendidik Ho Qingzu dan Zhu Dongmei. Mereka tidak memiliki minat seperti itu. Mereka hanya mengungkapkan pandangan batin mereka satu sama lain. Baik sebagai seorang pejuang atau sebagai pemimpin perusahaan keamanan Dedi, mereka tetap harus menjadikan kemanusiaan mereka sebagai tujuan utama mereka. Ho Qingzu dan Zhu Dongmei tidak dapat memahami hal sedalam itu. Yang ada di hati mereka hanyalah penyesalan.
Jika mereka tahu bahwa menindas Jia Xihan akan menyebabkan bencana seperti itu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Bahkan saat itu, mereka masih belum merenungkan kesalahan mereka sendiri dalam hidup. Mereka hanya merasa bahwa kesalahan terletak pada memprovokasi orang yang tidak mampu mereka provokasi. Saat rumah Teh Heming dihancurkan, Huang Cailun sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri di kepala ranjang. Pria itu mengenakan jas. Rambutnya disisir rapi, dia tampak berkuasa dan berpengaruh. Dia adalah Huang Jianye, bos besar Shanghai Real Estate dan ayah Huang Cailun. Huang Cailun menangis dengan sedih dan berkata, "Ayah, dokter mengatakan tangan anakmu lumpuh total. Aku akan lumpuh di masa depan, seluruh hidupku akan hancur. Aku hanya menyentuh pantat wanita itu, siapa sangka itu akan memancing seorang pria untuk memukulku seperti ini, kau harus membantuku membalas dendam." Ekspresi wajah Huang Jianye sangat buruk. Matanya menatap tajam ke arah putranya, tetapi tidak ada rasa sayang atau kasihan di matanya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Huang Cailun menangis lama sekali, tetapi ayahnya tidak menjawab. Huang Cailun bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa ayah menatapku seperti itu?" Ekspresi wajah Huang Jianye tiba-tiba berubah, saat dia menamparkan wajah Huang Cailun. "Hari ini, aku harus menghajarmu sampai mati, jadi kamu tidak akan mencari masalah denganku." Huang Cailun segera mengangkat tangan kirinya untuk melindungi wajahnya sambil menangis. "Ayah, aku sudah seperti ini, mengapa ayah memukulku, bukankah aku anak ayah?" "Aku tidak ingin punya anak sepertimu," teriak Huang Jianye dengan marah. "Binatang kecil, kau sudah membuatku sangat kesusahan hari ini." Ia berusaha menahan amarahnya. Namun, ia tak dapat lagi mengendalikannya karena tubuhnya bergetar hebat. Huang Cailun yang selama ini terbiasa menjadi pesolek, menjepit lehernya dan berteriak, "Aku seperti ini karena dipukuli orang, oke, kau bisa sampai kena masalah. Dasar bajingan, kali ini kau telah memprovokasi seseorang yang tidak boleh kau ganggu," tegur Huang Jianye. "Apa kau masih tidak mengerti, karena masalah yang kau sebabkan hari ini, kemungkinan besar keluarga kita juga akan terkena dampaknya, kita bahkan mungkin akan hancur karenanya." Huang Cailun berkata dengan wajah penuh keraguan, "Itu tidak mungkin, orang itu hanya seorang pria tampan, dan wanita itu hanyalah seorang pemain alat musik yang bau tanpa latar belakang apapun, bagaimana mereka bisa mengancam keluarga Huang kita?" Bab 454 berkunjung untuk menebus kesalahan. "Apa yang kau tahu?" Huang Jianye mengumpat, "Wanita itu memang tidak punya latar belakang, tapi bocah tampan itu bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu, bahkan Raja Mayan dari perusahaan keamanan Dedi memanggilnya bos, kedai Teh Heming dihancurkan olehnya." Mendengar ini, ekspresi Huang Cailun juga berubah. Keluarga Huang adalah pengembang properti besar, tetapi mereka tidak berkulit hitam maupun putih. Mereka sering terlibat dalam bisnis kotor, seperti relokasi paksa melalui hubungan mereka di dunia bawah, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena itu, hubungan antara ayah dan anak dari keluarga Huang dengan dunia bawah sangatlah erat, terutama dengan masyarakat sabit Shanghai yang dulunya berperan sebagai penjahat bagi keluarga mereka. Namun, sekitar sebulan yang lalu, dunia bawah tanah Shanghai mengalami perubahan besar. Dedi Security Company muncul begitu saja dan membasmi banyak geng dalam satu malam. Secret Society adalah salah satunya. Semenjak saat itu, meskipun perusahaan keamanan Dedi tidak terlibat dalam kegiatan dunia bawah, namun ia telah menguasai dunia bawah dan menjadi eksistensi distorsi yang dibicarakan oleh orang-orang dunia bawah, khususnya Ma Wenzhuo, yang diam-diam dijuluki Raja Maya. Bahkan rekan mereka, Secret Society, pun musnah. Ayah dan anak keluarga Huang tentu tahu betapa mengerikannya Dedi Security Company. Sejak saat itu, Ma Wenzhuo telah terdaftar sebagai orang yang tidak dapat diprovokasi. Namun, siapa yang mengira bahwa ia akan diprovokasi hari ini? Huang Jianye berkata, "Baru saja, orang-orang kami mengirim berita bahwa si wajah cantik itu adalah bos Raja Mayan, Xiong Tiejun dari geng motor dan Yang Jinlong dari perkumpulan Sangyong berlutut dan menamparkan diri mereka sendiri untuk menebus kesalahan, karena kata-kata si pemuda cantik itu, bahkan kedai Teh Heming kini telah dirobohkan." Huang Cailun juga merasa takut dan buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Huang Jianye berputar di tempat 2 kali dan kemudian berkata, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo cepat kunjungi mereka dan berbaikan, kalau tidak, geng motor dan komunitas Sangyong akan segera merobohkan perusahaan real estate kita begitu Raja Mayan memerintahkannya." Setelah 10 menit, ayah dan anak keluarga Huang tiba di tempat kejadian. Saat itu, rumah Teh Heming hampir hancur. Meskipun bangunan utama masih ada, bangunan itu telah berubah menjadi reruntuhan yang dipenuhi asap. Tidak ada lagi kemegahan masa lalu. Melihat kejadian ini, mereka berdua menatap Xiong Tiejun dan Yang Jinlong yang pipinya bengkak luar biasa. Ayah dan anak itu tidak dapat menahan rasa gemetar dari lubuk hati mereka. Bahkan rumah Teh Heming, yang digunakan bersama oleh dunia bawah hitam dan putih,
telah dihancurkan, dan bos geng motor dan komunitas Sangyong telah menjadi seperti ini. Ayah dan anak itu tidak berani ragu-ragu saat mereka segera tiba di depan Ma Wenzhuo dengan wajah penuh sanjungan. Huang Jianye membungkuk dan berkata, "Saya sangat menyesal Tuan Ma, putra saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Saya membawa putra pemberontak ini ke sini untuk meminta maaf kepada Anda." Meskipun Huang Cailun terluka di sekujur tubuhnya, terutama tangannya yang remuk karena rasa sakit yang menusuk tulang, dia tidak bisa mengabaikan keadaan saat ini. Dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan darahnya, lalu membungkuk. Ma Wenzhuo menatap ayah dan anak itu dengan dingin, lalu berkata, "Orang yang perlu kalian minta maaf bukanlah aku." Dia menunjuk Qin Haodong di sebelahnya. "Ini Qin Haodong, bosku, selama dia puas, maka masalah ini akan selesai, tetapi jika dia tidak puas, maka kalian berdua dapat memikirkan konsekuensinya sendiri." Mendengar ini, tubuh Huang Jianye bergetar, lalu dia segera menoleh dan membungkuk kepada Qin Haodong. "Maafkan saya, Tuan Qin, saya kurang tegas kepada putra saya dan kurang pandai mengajarinya. Saya mohon maaf kepada Tuan Qin." Qin Haodong berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, putramu telah menyinggung temanku, bagaimana cara menghadapinya, terserah padanya." Huang Jianye menoleh lagi dan menatap Jia Sihan di sampingnya. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Wanita ini sangat cantik. Tidak heran putranya tidak bisa mengendalikan diri. Namun, yang mengejutkan tetaplah yang mengejutkan, dan pengertian tetaplah pengertian. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menenangkan amarah Qin Haodong. Dia segera meminta maaf kepada Jia Sihan. "Nona, tolong maafkan anak anjingku kali ini." Jia Sihan hanya pernah melihat sedikit kehidupan di dunia dan memiliki sedikit sekali pengalaman bersosialisasi. Ketika dia dihina oleh Huang Cailun, dia ingin memotong-motong pria itu menjadi ribuan bagian. Namun, ketika ayah dan anak keluarga Huang menundukkan kepala dan meminta maaf, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bahkan terlihat sedikit kaku. "Lupakan saja, masa lalu biarlah berlalu, di masa depan, jangan biarkan dia menggangguku lagi." "Jangan khawatir, Nona, setelah kita kembali, aku pasti akan lebih tegas pada binatang kecil ini, dia tidak akan pernah menyinggungmu lagi." Melihat Jia Sihan tidak lagi menuntutnya, Huang Jianye menghela napas lega. Dia mengeluarkan buku ceknya, lalu menulis cek senilai 1 juta dan memberikannya kepada Ma Wenzhuo. "Tuan Ma, hewan kecilku secara tidak sengaja menyinggung Tuan Qin dan wanita ini, terimalah uang ini sebagai permintaan maaf, terimalah." Huang Cailun menundukkan kepalanya di belakang ayahnya. Ia merasa sangat tercekik di dalam hatinya sehingga telapak tangannya hampir remuk. Namun sekarang, ia harus meminta maaf dan kehilangan uang. Akan tetapi, ketika menghadapi Raja Maya yang legendaris, ia sama sekali tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya. Ma Wenzhuo melihat cek itu. Cek itu bernilai 1 juta. Dia menjentikkannya di tangannya dan berkata dengan nada sinis, "Bos Huang, kudengar Anda adalah pengembang besar di Shanghai, Anda menawarkan jumlah yang sangat kecil setelah menyinggung bos saya, bukankah ini terlalu pelit?" Huang Jianye awalnya adalah orang yang pelit. Ketika dia melihat Qin Haodong dan Jia Sihan sama-sama mengenakan pakaian biasa, dia pikir 1 juta itu banyak. Namun, dia tidak menyangka akan ditunjukkan langsung di hadapannya. Seolah membaca pikirannya, Ma Wenzhuo berkata, "Bos Huang, Anda tidak kekurangan uang ini, kan? Saya beritahu Anda, beberapa hari yang lalu, bos kami memberikan tunjangan kepada karyawan kami, semua orang diberi 10 juta, bahkan petugas kebersihan perusahaan keamanan Dedi kami, apakah Anda tidak malu mengambil hanya 1 juta? Wajah tua Huang Jianye tampak malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda pendiam di depannya ini akan memiliki uang sebanyak itu. 10 juta per karyawan. Berapa totalnya? Bukankah seharusnya lebih dari 1 miliar? Pada saat itu, Yang Jinlong, yang berdiri di samping dengan hormat, berkata, "Huang tua, kamu benar-benar pelit, meminta bosku untuk memaafkanmu sudah merupakan kebaikan yang besar, tetapi kamu hanya mengeluarkan sejumlah kecil uang, tidakkah kamu melihat apa yang terjadi pada Hao Qingsu?" Mendengar ini, Huang Jianye tiba-tiba menyadari situasinya lagi. Jika dia seperti Hao Qingsu, maka dia akan benar-benar bangkrut. Dia segera berkata, "Tuan Ma, Anda salah paham, 1 juta ini hanyalah uang saku untuk masa depan Tuan Qin. Selain itu, saya memberikan sebuah rumah kepada Tuan Qin sebagai permintaan maaf." Melihat sikapnya, Ma Wenzhuo mengangguk pelan. "Itu ide yang bagus, bos saya baru saja tiba di Shanghai, dan dia memang belum punya tempat tinggal, Anda punya banyak rumah di sana, jadi Anda harus memberikan rumah yang layak, jika bos kita tidak puas, saya akan segera merobohkan perusahaan real estate Anda." Dia sangat mengenal Huang Jianye. Orang ini biasanya menghasilkan banyak uang dari hasil kejahatan. Dia pantas dibantai. "Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya, rumah yang akan kuberikan kepada Tuan Qin akan menjadi yang terbaik." Huang Jianye menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata,
komunitas terbaik dari perusahaan real estate kami adalah nomor 1 di Shanghai. Aku akan memberikan villa terbaik di komunitas nomor 1 Shanghai kepada Tuan Qin. Ma Wenzhuo menatap Qin Haodong. Bagaimana menurutmu, bos, apakah kamu puas dengan rumah ini? Qin Haodong memikirkannya. Dia baru saja tiba di Shanghai, jadi dia memang tidak punya tempat tinggal. Selain itu, Lin Momo dan putri mereka akan tiba setelah beberapa waktu, jadi dia harus membeli rumah cepat atau lambat. Orang ini memberinya rumah adalah hal yang sempurna. Dia berkata, seberapa jauh rumah itu dari Shanghai Medical College? Huang Jianye berkata, tidak jauh, hanya di seberang jalan. Mendengar ini, Qin Haodong mengangguk. Baiklah, aku akan mengambilnya. Melihat sang bos akhirnya puas, Huang Jianye diam-diam menghela napas lega. Ketika Xiong Tiejun sedang merobohkan rumah, dia tertinggal di belakang Yang Jinlong dan tidak dapat memperoleh plakat tersebut. Karena khawatir Ma Wenzhuo tidak akan puas dengannya, dia buru-buru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyenangkan Ma Wenzhuo dan berkata, "Bos, apakah Anda membawa kartu identitas? Saya masih memiliki beberapa koneksi di Biro Real Estate. Saya akan mengurus formalitas real estate untuk Anda sekarang." Qin Haodong mengeluarkan kartu identitasnya, lalu melemparkannya ke Xiong Tiejun dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu." Mendengar ini, Xiong Tiejun langsung gembira. Selama bos ini puas, maka di masa depan, geng motornya bisa melangkah lebih jauh di Shanghai. Dia berbalik dan berkata kepada Huang Jianye, "Mengapa kamu masih di sini? Cepatlah dan urus surat kepemilikan properti untuk bos." "Baiklah, saya akan pergi sekarang juga," kata Huang Jianye sambil memanggil sopirnya. Xiong Tiejun berkata, "Mobilmu terlalu lambat, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami?" Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Seketika, seorang anggota geng motornya membawa sepeda motor putra mahkota miliknya. Dia melompat terlebih dahulu, lalu menoleh dan berteriak kepada Huang Jianye, "Naik." Di tempat yang macet seperti Shanghai, mengendarai sepeda motor memang jauh lebih cepat daripada mobil. Keputusan Xiong Tiejun telah meningkatkan efisiensi secara signifikan. "Tunggu sebentar." Melihat pusat perhatian dicuri oleh temannya, Yang Jinlong segera berkata, "Huang tua, di mana kau bilang rumah itu berada? Aku akan pergi melihatnya sekarang. Jika ada yang hilang, kau harus segera memberi ganti rugi kepada bos." Huang Jianye berkata, "Ini villa nomor 1 di distrik nomor 1 Shanghai. Villa ini didekorasi dengan lengkap, Anda hanya perlu membeli beberapa peralatan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari." Setelah mendengar ayahnya berbicara, hati Huang Cailun tiba-tiba terguncang. Rumah ini telah ditinggalkan oleh Huang Jianye untuk pernikahannya. Sekarang, rumah ini telah diberikan kepada orang lain. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah berurusan dengan orang yang salah. Sekarang setelah masalah itu selesai, dia diam-diam kembali ke rumah sakit bersama anak buahnya. Xiong Tiejun bergegas pergi bersama Huang Jianye dan selusin anak buahnya. Qin Haodong menoleh ke Jia Xihan dan berkata, "Di mana kamu tinggal saat ini?" Jia Xihan berkata, "Saya menyewa tempat." Dengan kerasnya Hou Qingzu dan istrinya, lingkungan tempat tinggal Jia Xihan mungkin tidak begitu baik. Qin Haodong berkata, "Sekarang aku punya rumah, jadi mengapa kamu tidak pindah ke tempat tinggalku?" Wajah Jia Xihan memerah. Dia berkata dengan malu-malu, "Tidak apa-apa, tempat itu milikmu, dan tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sana." "Tidak ada yang merepotkan, kamu juga mendengar bahwa tempat ini adalah villa, ada cukup banyak kamar, kamu tinggal pilih satu." Apa yang bisa dikatakan Jia Xihan? Qin Haodong berkata lagi, "Tidak aman bagimu untuk hidup sendiri. Akan buruk jika sepasang anjing ini datang dan mengganggumu lagi." Jia Xihan memikirkannya, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan merepotkanmu." "Tidak apa-apa, akan terasa hampa jika aku tinggal sendirian di rumah sebesar ini." Qin Haodong kemudian bertanya, "Apakah ada yang kamu butuhkan dari rumah yang kamu sewa saat ini?" Jia Xihan berkata, "Iya, aku harus ke sana, semua pakaianku ada di sana." "Baiklah, ayo kita ambil sekarang." Jia Xihan mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Memikirkan kenyataan bahwa dia akan tinggal serumah dengan seorang laki-laki, dia tetap merasa sedikit panas di pipinya, walaupun gedungnya sangat besar. Entah mengapa, ia mempunyai perasaan percaya yang aneh terhadap laki-laki yang baru pertama kali ditemuinya ini. Ma Wenzhuo diam-diam menarik Qin Haodong ke samping dan berbisik di telinganya, "Bos, Anda benar-benar bos saya, keterampilan merayu gadis-gadis ini benar-benar yang terbaik. Begitu Anda tiba di Shanghai, Anda dapat menemukan wanita secantik itu, Anda bahkan segera membawanya kembali ke rumah Anda. Kapan kamu akan memberikannya kepada saudaramu? Aku sudah lama tinggal di Shanghai, tapi aku masih sendiri." Bab 455 Sewa. Jiwa Ma Wenzhuo tidak sekuat jiwa Qin Haodong, jadi wajar saja dia tidak bisa melihat segel di dalam tubuh Jia Xihan. Di matanya, saudara dekatnya mulai beruntung lagi. Qin Haodong mendorongnya.
Cukup, kita hanya menjalani hubungan yang normal. Ma Wenzuo berkata sambil tersenyum, aku tahu, hubungan pria dan wanita yang normal. Qin Haodong mengabaikannya. Dia menoleh ke Jia Xihan dan berkata, di mana kamu menyewa tempatmu, ayo kita ambil barang-barangmu sekarang. Jia Xihan memberitahunya alamatnya. Qin Haodong baru saja tiba di Shanghai, jadi dia tidak mengenal tempat ini. Yang Jinlong segera berkata, saya tahu di mana tempatnya, kebetulan sekali, dekat dengan rumah yang diberikan Huang Jianye kepadamu. Rumahmu adalah bagian dari tahap pertama proyek, lokasi tempat sewaan akan dikembangkan menjadi tahap keempat proyek. Ayo kita pergi bersama, sudah di jalan. Tepat setelah Yang Jinlong berbicara, Ma Wenzuo menariknya pergi. Apa maksudmu dengan dalam perjalanan, kita akan melihat-lihat rumah itu sementara mereka akan mengambil barang-barang, itu tidak dalam perjalanan, ayo kita pergi dulu. Setelah berbicara, dia menarik Yang Jinlong ke dalam mobil. Anak buahnya juga mengikuti di belakang mereka saat mereka pergi dengan cepat. Qin Haodong tahu bahwa Ma Wenzuo ingin memberi dirinya kesempatan. Namun, setidaknya dia bisa meninggalkan mobil. Sekarang, yang satu berlari lebih cepat dari yang lain dan bahkan tidak meninggalkan mobil. Qin Haodong hanya bisa naik taksi. Mereka berdua tiba di tempat yang disewa Jia Xihan. Tempat ini adalah proyek tahap keempat distrik nomor 1 Shanghai. Tempat ini sudah memasuki tahap pembongkaran. Namun, karena perumahan di Shanghai terbatas dan harga sewanya tinggi, alih-alih kosong, gudang-gudang dibangun di mana-mana. Semuanya disewakan kepada orang miskin yang tidak punya uang. Namun, rumah-rumah ini, yang tidak jauh lebih baik dari kandang sapi, tampak agak bobrok. Qin Haodong menatap Jia Xihan yang seperti peri dan berkata dengan kasihan, kamu tinggal di sini. Ya, Jia Xihan mengangguk dengan wajah memerah. Sewa di sini murah. 1 kamar 500 sebulan. Tempat-tempat di Shanghai terlalu mahal, bos memberi saya gaji bulanan sebesar 1.000, jadi saya hanya bisa tinggal di sini. Qin Haodong mengerutkan kening. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Harus diketahui bahwa di kota-kota besar seperti ibu kota dan Shanghai, banyak apartemen yang disebut sebagai apartemen pencari kerja adalah apartemen 3 kamar tidur biasa dengan lebih dari selusin tempat tidur susun yang diisi oleh puluhan orang. Setiap tempat tidur berharga 1.800 yuan per bulan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang dengan gaji 1.000 yuan per bulan di pusat ekonomi seperti Shanghai saat ini? Jika dia tidak bekerja di kedai teh, maka Jia Xihan pasti sudah kelaparan. Mudah dibayangkan seperti apa kamar tunggal yang dia bicarakan. Zhu Dongmei ini benar-benar kejam. Jia Xihan telah membantunya menarik begitu banyak tamu dan menghasilkan begitu banyak uang, namun Jia Xihan diberi gaji yang sangat rendah. Ini keterlaluan. Dia berkata, dengan kualifikasimu, seharusnya mudah untuk mencari pekerjaan di Shanghai. Mengapa kamu harus diganggu oleh wanita jahat di kedai teh Heming itu? Memang, dengan kualifikasi dan prestasi musik Jia Xihan, tidak akan sulit untuk menemukan pekerjaan yang menghasilkan puluhan ribu sebulan di Shanghai melalui saluran yang baik. Jia Xihan berkata dengan malu, ketika saya baru tiba di Shanghai, saya tidak tahu apa-apa, ketika saya bersama majikan saya di gunung, 1.000 adalah uang yang banyak, itu bisa membeli banyak barang, jadi ketika pemilik rumah mengatakan 1.000 sebulan, saya menerimanya. Pemilik rumah juga mengatakan kepada saya bahwa selama saya menandatangani kontrak jangka panjang dengannya, dia akan memberi saya kenaikan gaji setiap bulan di masa mendatang, oleh karena itu, saya menandatangani kontrak dengannya. Namun, setelah itu, dia tidak hanya tidak memberi saya satupun kenaikan gaji, tetapi dia juga tidak mengizinkan saya pergi. Berbicara sampai di titik ini, dia mendesah. Saya tidak menyangka harga di Shanghai begitu mahal, 1.000 tidak jauh berbeda dengan menjadi pengemis, saya bahkan tidak bisa menyewa tempat yang layak. Qin Haodong berkata dalam hatinya bahwa harga di sini tidak dapat dibandingkan dengan harga di pegunungan. Perbedaan harganya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Zhu Dongmei pasti melihat bahwa Jia Xihan berasal dari pegunungan, jadi dia memanfaatkan kesederhanaan dan kebaikannya untuk menandatangani kontrak dengan harga sangat rendah yaitu 1.000 sebulan selama 3 tahun. Saat mereka berbincang, mereka berdua tiba di kamar tunggal yang dibicarakan Jia Xihan. Meskipun Qin Haodong telah mempersiapkan diri, tempat itu tampak lebih buruk dari yang dibayangkannya. Bagaimana ini bisa disebut kamar tunggal? Paling-paling itu adalah kamar portabel yang terbuat dari kayu. Selain tempat tidur, ruang yang tersisa sangat terbatas. Selain itu, langit-langit rumah itu sangat rendah, sekitar 2 meter. Orang-orang yang tinggi mudah sekali terbentur kepalanya. Namun, meskipun ruangannya kecil, Jia Xihan sangat bersih. Tempat itu hampir tanpa noda. Ada pot bunga di ambang jendela yang sempit, yang daunnya menyebar di bawah sinar matahari pagi. Pot itu memancarkan keindahannya sendiri. Namun, ruangan itu terlalu kecil. Setelah mereka berdua masuk, mereka hampir memenuhi seluruh ruangan.
Jia Xihan berkata dengan sopan, duduklah dulu, aku akan mengambilkan segelas air untukmu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ambil barang-barangmu, ayo cepat pergi dari sini. Jia Xihan mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah koper dari bawah tempat tidur, lalu memasukkan semua pakaian dan perlengkapan mandi yang bisa dibawanya ke dalam koper itu. Hanya sebuah koper dan sebuah gukin yang menjadi barang miliknya. Ayo pergi. Qin Haodong berkata saat dia menjadi orang pertama yang keluar dari ruangan. Di ruangan yang sempit seperti itu, memang agak pengap. Keduanya berjalan keluar dan hendak pergi sambil membawa koper ketika mereka mendengar seseorang berkata, "Kenapa, Xihan, kamu mau kemana?" Qin Haodong menoleh dan melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 40 atau 50 tahun berjalan mendekat. Pria itu mengenakan piyama sutra, melambaikan kipas bambu di tangannya. Dia memiliki hidung bengkok alami dan mata berbentuk segitiga. Dia tidak terlihat ramah. Dia adalah Li Hui, tuan tanah yang membangun semua rumah portabel di sekitar sini. Jia Xihan berkata, begini, saudara tuan tanah, saya sudah punya tempat tinggal baru, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Apa, kau akan pergi? Li Hui menyipitkan mata segitiganya dan berkata, tidak apa-apa jika kau ingin pergi, namun, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa berapapun lamanya kau akan tinggal, kau harus membayar sewa selama setahun. Kamu sudah tinggal di sini selama setengah tahun, karena kamu tidak akan tinggal di sini lagi, maka kamu harus membayar sisa uang sewa kepadaku, 500 sebulan, jadi itu 3.000 untuk 6 bulan, tidak kurang sedikit pun. Jia Xihan berkata, kakak pemilik rumah, mengapa kamu bersikap tidak masuk akal? Aku bilang aku akan menyewa tempat ini selama 1 tahun, tetapi kamu tidak mengatakan aku harus membayar. Li Hui tersenyum. Benarkah, kalau begitu, mungkin aku lupa, namun, ini adalah aturan yang kutetapkan, siapapun yang menyewa kamar di sini harus mematuhinya, kau juga harus mematuhinya. Jia Xihan berkata dengan marah, kamu tidak masuk akal, aku baru tinggal di sini selama 3 bulan, dan sudah membayar sewa 6 bulan kepadamu, aku tidak akan meminta kembali sewa 3 bulan itu, apalagi yang kamu inginkan. Wajah Li Hui menjadi gelap saat dia berkata, apakah kalian orang miskin dari luar negeri tahu aturannya, masuk akal untuk menyewa rumah dan membayarnya, jika kalian tinggal di rumahku, kalian harus membayar sewa, jika kalian tidak membayar sewa setahun, maka jangan berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Jia Xihan berkata dengan marah, tentu saja kamu harus membayar jika menyewa tempat, tapi aku hanya tinggal di sini selama 3 bulan, mengapa aku harus memberimu uang sewa selama setahun? Kenapa? Karena semua rumah di sini milikku. Li Hui berkata dengan arogan, biar ku beritahu, Nona, aku bisa membuka kamar di sini untuk menagih sewa, yang berarti aku punya latar belakang, bos geng motor adalah saudara angkatku, patuhi saja pembayarannya, kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jia Xihan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Qin Haodong menariknya ke belakangnya. Kemudian, dia melangkah maju beberapa langkah dan berkata, dia hanya tinggal di sini selama 3 bulan, tetapi dia membayar untuk 6 bulan, benarkah? Li Hui berkata, benar sekali, jadi, dia masih berutang sewa 6 bulan kepadaku. Qin Haodong berkata, karena dia baru tinggal di sini selama 3 bulan, maka kamu harus mengembalikan sisa uang sewa 3 bulan, cepatlah dan dapatkan uangnya sekarang. Biasanya, jika penyewa sudah keluar lebih awal, uang sewa dan deposit yang dibayarkan di muka akan dikembalikan. Belum pernah ada tuan tanah yang begitu mendominasi, di mana penyewa harus membayar sewa 1 tahun di muka saat mereka tidak lagi tinggal di sana. Apa bedanya dengan perampokan? Meskipun uang yang sedikit itu tidak berarti apa-apa baginya, itu adalah uang hasil jerih payah Jia Xihan. Gadis malang itu telah menderita banyak keluhan dari harimau betina Zhou Dongmei. Dia seharusnya tidak diganggu lagi. Melihat orang di depannya ini menginginkan uang, Li Hui melotot dengan mata segitiganya. Apa kau gila, beraninya kau meminta uang padaku? Apa kau tidak bertanya-tanya siapa aku? Selama ini, apakah ada orang yang menginginkan pengembalian uang sewa? Cepatlah dan bayar sisa uang sewa, kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia bukan orang yang suka kekerasan dan tidak ingin menggunakan cara ini kecuali jika terpaksa. Sekarang dia sudah punya tempat tinggal sendiri, kamu harus mengembalikan uang sewanya. Benar-benar lelucon, bagaimana kalian berdua orang miskin bisa punya rumah sendiri di Shanghai, jangan bilang kalau kalian tinggal di villa di sana. Li Hui menunjuk ke arah sekelompok villa di sebelah mereka dan berkata dengan senyum sombong, jika kalian bisa membeli rumah di sana, aku akan mengembalikan uang sewa kalian 100 kali lipat, tapi orang miskin seperti kalian tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup. Dalam pandangannya, Jia Xihan pastilah orang miskin, karena tidak ada orang kaya yang mau menyewa tempat tinggal darinya. Sedangkan Qin Haodong, ia mengenakan pakaian yang lebih biasa lagi. Dari atas sampai bawah, semuanya hanya berharga beberapa ratus yuan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia sama sekali tidak mendekati orang kaya.
Ekspresi Qin Haodong menjadi gelap saat dia berkata, cepat dan kembalikan uang sewa 3 bulan yang tersisa kepadaku. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Bocah, jangan bicara seperti itu padaku, kau tahu siapa aku dan bos geng motor itu bersaudara, kalau kakakku datang, aku akan mengulitimu. Li Hui meludah kemana-mana ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh motor. Belasan sepeda motor melaju dengan kepulan asap, dipimpin oleh sepeda motor putra mahkota. Xiong Tiejun, bos geng motor, sedang duduk di atasnya. Ketika Li Hui melihat sepeda motor itu, dia langsung berteriak dengan arogan, kamu lihat itu, bocah nakal, adikku ada di sini, kamu sekarang dalam masalah besar. Dia memang memiliki semacam hubungan dengan Xiong Tiejun, tetapi itu jauh dari kata saudara seperti yang dia katakan. Dia hanyalah saudara yang sangat jauh. Pada saat itu, sepeda motor berhenti di depan mereka. Li Hui segera berlari dengan wajah menyanjung. Kakak Xiong, aku tidak menyangka kamu akan datang, jangan pergi sore ini, kakak, aku akan menjadi tuan rumah dan mengundangmu. Sebelum dia selesai berbicara, Xiong Tiejun mendorongnya ke tanah, menyebabkan dia jungkir balik. Kemudian, Xiong Tiejun berlari ke arah Qin Haodong dengan seringai di wajahnya. Dia mengeluarkan akta tanah berwarna merah dan berkata, bos, saya sudah mendapatkan akta tanah untuk Anda. Li Hui bangkit dari tanah. Ia hampir meragukan matanya. Bagaimana mungkin saudara Xiong, yang matanya selalu menatap ke atas, bersikap begitu baik kepada seorang pemuda? Tepatnya, itu tidak lagi sopan. Itu seperti melihat ayahnya. Lagi pula, kalau tidak salah dengar, Xiong Tiejun memanggil pemuda itu dengan sebutan, bos. Bos dari geng motor. Siapa yang baru saja diprovokasinya? Tidak buruk. Qin Haodong memujinya. Ia melihat surat kepemilikan properti, lalu berbalik dan berkata kepada Li Hui, bukankah kau bilang bahwa selama aku bisa membeli rumah di area villa, kau akan mengembalikan uang sewa 100 kali lipat, sekarang saatnya kau menepati janjimu. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.